Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siward TV. Demokrat siap perang lawan buzzer, netizen katakan tidak padahal korupsi. Ditulis oleh Anto Cahaya. Perlu diketahui saat ini para oposan yang terdiri dari tokoh publik, politikus, kelompok pembenci dibawa stres berat oleh para pegiat sosial media, juga para netizen cerdas dan bernas yang pro cinta kasih kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Sebetulnya pegiat sosial media yang cenderung pro pemerintah sejalan dengan netizen pada umumnya memiliki garis tujuan yang sama, yaitu agar republik ini tidak jatuh kepada orang-orang yang kerap bicara atas nama rakyat atau berpenampilan bak malaikat tapi sejatinya jahat dan sesat. Mengapa mereka bisa bersatu? Semestalah yang mempertemukannya karena dalam frekuensi yang sama. Tak selamanya pegiat media sosial, dan rasanya tak perlu saya sebutkan, sejarah membabi buta bela pemerintah atau penguasa begitu saja. Saat ada hal yang tidak berpihak pada rakyat, toh juga kerap disikat. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pada intinya baik pegiat media sosial atau netizen yang berakal sehat itu ingin negeri ini damai, sesederhana itu. Terlepas jika memang ada bazar politik yang terorganisir, itu soal lain, sebab jauh lebih banyak yang bergerak secara sporadis. Ulangi, atas dasar cinta, bukan soal yang lainnya. Apa ya ketika ada tokoh atau politikus brengsek dan busuk sengaja memainkan narasi, kami diam? Apa ya ketika ada kelompok intoleran mengintimidasi sesama, kami diam? Apa ya ketika ada gerakan radikalis dengan sikap dan bertindak bengis, kami diam? Kalau ada tuduhan istilah bazar RP oleh pihak-pihak yang segala narasi dan pernyataan di counter attack, itu sudah hukum rimba maya. Jadi saya rasa para politikus atau tokoh yang menuduh buzzer sebagai perusak negeri nampaknya harus cuci muka 7 kali biar wajah fresh dan otak kembali ke posisi yang benar. Buzzer, dan buzzer yang selalu diucapkan oleh oposan. Macam rakyat dipandang bodoh semuanya. Mereka yang berkotek sangat kencang tapi menuduh dan serang pada pihak lain. Bolehlah kalau ada kantor buzzer atau pendaftaran bisa diinfokan kali ya. Pada artikel sebelumnya saya sudah menulis dengan cukup detail perkara para gedibal negeri yang dipreteli Jokowi di sini. Intinya yang benci setengah mati pada Jokowi apapun niat baik presiden tidak akan ada benarnya di mata mereka. Sedang para politikus dan tokoh bau perengus setali 3 uang sami mawon. Para oposan memanfaatkan rakyat yang tidak suka Jokowi atau pemerintah dengan cara yang brutal dan di luar akal. Jangan pikir para oposan tidak memiliki buzzer RP. Saya berani katakan bullshit. Mereka justru yang memiliki kepentingan sudah pasti memelihara dan membayar para buzzer. Analoginya sederhana saja, tidak perlu bikin kening kita berkerut-kerut. Orang yang menuduh kita secara naluri adalah pihak yang justru melakukannya. Ingat hukum cermin, mau cermin datar, cembung atau cekung sama saja. Akui saja buzzer RP para oposan kalah smart dari para pegiat media sosial dan netizen yang cinta Pancasila. Orang awam pun paham, justru yang berkeinginan besar untuk berkuasa adalah para oposan dan yang berafiliasi di dalamnya. Sedangkan yang berkuasa itu pada dasarnya cenderung bertahan. Artinya apa? Sudah jelas, yang ngebet berkuasa akan sebanyak mungkin mencari celah untuk menyerang kelemahan lawan. Dan ini berarti strategi mereka adalah sebanyak mungkin produksi pernyataan negatif dengan tujuan bikin kacau. Kalau sudah kacau apa? Rusaklah negeri kita tercinta dan mereka kemudian tampil sebagai pahlawannya. Pahlawan kesiangan ilernya kemana-mana. Jadi hanya orang bodoh yang sering mengatakan buzzer kepada mereka yang cinta NKRI sebagai pihak yang dapat merusak negeri. Justru sebaliknya para pembenci lah yang sangat besar perannya merusak negeri kita ini. Namanya saja pembenci ya sudah pasti isi batok kelapa dan hatinya hanya iri dan dengki. Jika sudah dikuasai dua hal yang sangat disukai iblis itu, maka mulutnya sudah pasti semburkan gibah, fitnah dan sampah. Kalau para tokoh oposisi mudah mangap dengan narasi-narasi mengarah benci, dibalut dan sembunyi dalam demokrasi, maka buzzer RP mereka akan melentingkan ke udara dengan tambahan racunnya agar kian mematikan akal sehat rakyat. Dan celakanya kemudian oleh simpatisan di akar rumputnya digunakan sebagai landasan menyerang sesama saudaranya. Maka yang terjadi adalah kekacauan. Begitulah cara kerja mereka, menuduh pegiat sosial media dan netizen kita yang cinta NKRI sebagai dasar perusak negeri. Tapi sejatinya mereka lah yang menghendaki kami saling caci maki tiada henti. Jadi sekali lagi penting saya utarakan bahwa kelompok yang beroposisi sebagai penyerang, ngebet berkuasa berpotensi menghancurkan Indonesia, memanfaatkan kelompok pembenci. Sedang yang cinta damai sudah pasti sebaliknya, menjaga sepenuh jiwa dan raga negara kita tercinta. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.